Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Suartini dari Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini, jurusan Tarbiyah dan Keguruan semester 5. Di sini saya akan menjelaskan tentang validitas, reliabilitas, uji T dan uji F. Baik, langsung saja kita memasuki penjelasan langsung, yaitu mengenai validitas. Nah, saya sekarang udah mempunyai data Nah, ini adalah variabel X dan variabel Y. Nah, saya akan mengcopy data ini dan akan saya pindahkan ke SPSS. Ini sebanyak 51 data ya. Totalnya sekalian kita copy juga. Nah, agar lebih mudah lagi kita klik variabel view, terus kita ganti. Nah, ininya, name-nya kita ganti Q. Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, Q6, Q7, Q8, Q9, Q10. Nah, untuk yang ke-11 ini kita ganti total ya. Total. Nah, untuk lebih mudah lagi desimalnya kita rubah ke 0. Nah, kita ganti semua 0 ya. Nah, kembali ke data view. Nah, ini sudah berubah semua ya. Sudah saya perbaiki juga. Nah, untuk mencari validitas, sebelumnya saya akan menjelaskan tentang validitas. Validitas adalah cara kita untuk menguji data tersebut valid atau tidaknya. Nah, pertama caranya yaitu analyze, correlate, terus kita klik di variate. Nah, ini kita copy, kita pindahkan ke variabel. Datanya kita copy, terus kita pindahkan ke variabel, terus klik OK. Nah, ini sudah keluar ya. Sudah keluar Q1 sampai Q10. Nah, ini ada totalnya juga. Dan saya akan membuka Airtable. Nah, untuk mencari Airtable, yaitu DF sama dengan N kurang 2, yaitu N banyaknya data yang kita punya, yaitu sebanyak 51. Terus kita kurangi 2, 51 kurang 2 tinggal 49. Nah, kita menggunakan uji dua arah, yaitu saya mengambil 0,05. Nah, untuk Airtable-nya yaitu 0, yang nomor 49, 0,2759. Kita bandingkan dengan yang hasil di validitas tadi. Nah, di situ tadi tertera Airtable-nya yaitu 0,2759. Berarti Q1 jumlah 0,478 lebih besar dari 0,2759. Itu dikatakan valid berarti Q1-nya. Untuk yang Q2
0,360 lebih besar dari 0,2759. Berarti Q2 valid. Untuk Q3 yaitu 0,251 lebih kecil daripada 0,2759. Untuk yang Q keempat 0,522 lebih besar dari 0,2759. Untuk yang Q5 0,548 lebih besar dari 0,759. Berarti Q5 dikatakan valid. Untuk Q ke-6 0,502 lebih besar dari 0,2759. Untuk yang Q7 0,455 lebih besar dari 0,2759. Q8 0,491 lebih besar dari 0,2759. Yang Q9 0,558 lebih besar dari 0,2759. Dan yang Q terakhir yaitu Q10 0,534 lebih besar dari 0,2759. Dan yang tidak valid adalah yang Q3 dengan jumlah 0,251 lebih kecil daripada 0,2759. Berarti yang Q3 aja yang tidak valid. Sekian. Untuk yang validitas kita sudah mendapatkannya. Dan selanjutnya kita akan ke reliabilitas. Kita masih menggunakan data yang tadi ya. Nah, untuk mencari reliabilitas adalah untuk menguji kestabilan atau kekonsistennya suatu data tersebut. Konsisten tidaknya data tersebut. Nah, untuk caranya yaitu analyze, scale, klik scale, terus klik reliability analysis. Nah, ini kita pindahkan Q1, Q2-nya kita pindahkan sampai Q10, kecuali total ya. Nah, ini sudah saya pindahkan semua. Terus kita klik statistik dan pastikan ininya adalah scale if item delete. Ya. Terus kita klik continue. Pastikan modelnya adalah alpha. Terus klik OK. Nah, ini sudah keluar hasilnya. Yang kita perlukan adalah reliability statistik yang ini ya. Ini nilainya adalah Cronspach alpha-nya adalah 0,610. Apabila nilai Cronspach alpha-nya lebih besar dari 0,60 itu dikatakan reliable. Dan ini 0,610 lebih besar dari 0,60. Berarti data tersebut dikatakan reliable. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan tentang validitas yang ada di variabel Y. Nah, saya akan share screen dulu. Nah, data Y ya, variabel Y. Ini sebanyak 51 data juga. Pindahkan ke SPSS. Nah, udah muncul datanya. Terus kita kembali ke variabel, sama seperti yang pertama tadi yang saya jelaskan.
Ini akan saya ganti dengan Q1 agar lebih mempermudahkan. Iya. Ini untuk yang nomor 11 nih kita ganti total. Nah, lebih mudahnya lagi desimalnya kita ganti 0 juga ya. Sama seperti yang di variabel X tadi. Nah, udah semua. Kita kembali ke data view. Nah, ini kita mulai mencari validitasnya seperti yang saya sebutkan pertama tadi, analyze, correlate, terus kita klik bivariate. Nah, kita pindahkan semua data ke variabel, terus klik OK. Nah, udah muncul datanya juga sampai Q10 tentunya ya. Oke, saya akan buka tabelnya. Sama seperti yang pertama tadi, saya menggunakan uji dua arah, yaitu 49, 0,2759. Kembali ke SPSS. Nah, untuk Q1, 0,557 itu lebih besar daripada 0,2759. Berarti Q1 dikatakan valid. Untuk yang Q2, 0,331 itu lebih besar daripada 0,2759. Itu dikatakan valid juga untuk Q2. Untuk yang Q3, 0,367 lebih besar daripada 0,2759. Berarti sangat-sangat valid sekali. Untuk Q4, 0,588 itu lebih besar daripada 0,2759. Berarti itu dikatakan sangat valid. Untuk yang Q5, 0,520 itu lebih besar daripada 0,2759. Itu dikatakan sangat valid sekali. Untuk yang Q6, 0,496 lebih besar daripada 0,2759. Dan Q6 ini dikatakan sangat valid sekali. Untuk Q7, 0,501 lebih besar daripada 0,2759. Dan Q7 ini dikatakan sangat-sangat valid. Untuk Q8, 0,534 itu lebih besar daripada 0,2759. Dan Q8 ini sangat dikatakan valid. Q9, 0,608 itu lebih besar daripada 0,2759. Dan data tersebut dikatakan valid. Untuk Q10, 0,679 itu lebih besar daripada 0,2759. Dan Q10 ini sangat valid sekali. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang reliabilitas di variabel Y. Kembali ke SPSS. Nah, ini masih data yang tadi ya, yang saya pakai ya untuk reliable. Pertama, caranya seperti yang pertama tadi saya sebutkan di variabel X, yaitu analyze, scale, klik reliability analysis,
pindahkan Q1 sampai Q10 kecuali total ya. Nah, sudah saya pindahkan semua. Langsung kita klik statistik. Nah, sama seperti yang pertama tadi, kita klik scale if item delete. Terus continue. Pastikan modelnya alpha juga ya. Terus klik OK. Nah, udah keluar. Yang kita perlukan reliability statistik. Cron bar alphanya 0,700. Apabila nilai cron bar alphanya itu lebih besar daripada 0,60, itu dikatakan reliable. Nah, ini 0,700 lebih besar daripada 0,60. Berarti data variabel X, variabel Y ini dikatakan reliable. Baik, saya akan melanjutkan tentang uji T dan uji F. Sebelumnya saya akan share screen terlebih dahulu. Masih mengambil data yang tadi untuk validitas dan reliabilitas, yaitu saya mengambil totalnya saja yang diambil ya. Untuk uji T dan uji F ini yang diambil hanya totalnya saja. Nah, pindahkan ke SPSS. Sudah saya sediakan di sini. Ini yang kita ambil adalah total variabel X dan total variabel Y. Di bagian yang kedua, par yang kedua. Nah, dan untuk mengetahui mana X dan mana Y, mana variabel X dan mana variabel Y, kita masuk ke variabel view. Kita rubah di sini. Kita rubah yang pertama yaitu X, dan yang kedua kita ganti Y. Dan untuk desimalnya kita rubah menjadi 0, dan yang Y kita rubah jadi 0 juga. Kita kembali ke data view. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan uji T itu kita untuk mengetahui ada pengaruh atau tidak di data yang kita punya tersebut. Caranya adalah analyze, regression, terus linear, terus kita pindah X ke independent dan Y ke dependent. Terus kita klik save, kita klik residual, terus unstandardized, klik, terus continue, terus oke. Nah, ini sudah keluar. Yang kita cari adalah uji T-nya. Nah, untuk uji T, kita ambil yang X, yaitu 15 Y,955. Dan kita akan buka T tabelnya.
Nah, data yang kita punya itu tadi adalah 51 data. 51 data, terus dikurangi 2 menjadi 49. Nah, di sini kita di DF ini kita cari 49. Dan yang ini kita ambil yaitu 0,05. Atau dengan di sini disebutkan 0,050. Berarti kita cari 49. Kita tarik ke bawah. Kita tarik ke bawah. Nah, 49. Yang kita ambil 0,05 atau 0,050. 49 dari 0,050 adalah 2,00958. Nah, kita bandingkan 2,00958 ini lebih besar atau lebih kecil dari T hitung. Nah, jadi T hitung lebih besar daripada T tabel. Dan di sini adalah nilainya 15,955 lebih besar dari 2,00958. Nah, berarti data ini berpengaruh, mempunyai pengaruh. Dan untuk selanjutnya kita lihat di hasil tadi untuk uji F-nya. Uji F untuk mengetahui kuat atau tidaknya pengaruh tersebut. Nah, di sini ada datanya yaitu 254,562. Kita buka F tabelnya. Nah, untuk mencari F tabel, kita tentukan data kita sebanyak 51 dikurang 2 menjadi 49. Yang kita ambil adalah karena di sini nilainya regressionnya adalah 1, DF-nya 1, yaitu kita ambil yang 1. Nah, 49 terus yang 1, 4,04. Nah, apakah pengaruhnya kuat atau tidak? Kita buka lagi di SPSS. Lihat data kita, hasil data kita yang tadi. 254,562 lebih besar dari 4,04. Berarti pengaruhnya sangat kuat sekali di data yang kita punya ini. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.